Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, ya betul lah kata Bang Erwin. Tuhan tidak menciptakan penyaliban. Tidak ada penyaliban. Tanpa penyaliban ya gugur, gulung tikar. Nah, inilah kelemahan orang-orang Kristen. Tuhan itu segala-galanya. Dia maha tinggi, Tuhan itu. Jadi di bawah semuanya adalah ciptaan. Kejahatan, keburukan, semua dicipta. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Potensi itu ada. Potensi jahat karena diciptakan kejahatan. Potensi baik karena diciptakan kebaikan. Segalanya diciptakan. Ya kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, bagaimana malaikat mau jatuh? Ayo. Bagaimana malaikat mau jatuh menjadi iblis kalau tidak Tuhan ciptakan kejahatan dulu? Tuhan menciptakan kejahatan itu sehingga makhluk yang bernama jin berpotensi untuk jatuh kepada kejahatan. Tadinya malaikat, ya terus, tapi dia jahat. Siapa yang menciptakan kejahatan? Siapa yang menyediakan ruang untuk jahat? Siapa yang mengadakan segala sesuatu? Malaikat gitu. Pret, iblis, pret. Makanya pakai otak. Malaikat itu tadinya lurus, jin itu tadinya lurus. Iblis itu tadinya lurus. Iblis salah satu malaikat Tuhan yang kemudian tunduk berserah diri tanpa batas. Ayo. Andai saja Tuhan tidak menciptakan kejahatan, diciptakan Adam, apakah berpengaruh terhadap iblis? Enggak. Mau diciptakan Adam 1000 Adam, iblis tidak akan goyah. Kenapa? Karena tidak ada unsur, tidak ada ruang untuk menjadi jahat. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyediakan kejahatan. Maka iblis tetap saja taat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat tidak akan protes andai saja tidak ada unsur kejahatan dicipta oleh pencipta. Bagaimana malaikat? Ditanya. Sujudlah kalian seluruhnya. Karena tidak ada kejahatan, sujud semuanya enggak? Sujud semuanya. Sujud semuanya. Tidak ada yang tidak sujud. Kenapa? Karena tidak ada unsur kejahatan disediakan oleh Tuhan. Illa iblis. Kecuali iblis. Nah, limaza. Kenapa? Kenapa ada yang tidak sujud? Ada apa ini? Karena ada yang menciptakan kejahatan. Maka unsur kejahatan itulah yang ada pada diri iblis yang sudah dicipta. Sekarang bisa nggak iblis kemudian ingkar terhadap Allah, terhadap perintah Allah untuk menghormat kepada Adam kalau tidak ada kejahatan? Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Bagaimana malaikat dikasih perintah? Sujudlah kalian seluruhnya kepada ciptaanku bernama Adam. Ada nggak yang bisa membantah? Tidak ada. Semuanya akan sujud. Karena tidak ada potensi kejahatan diciptakan. Karena ada kemudian potensi kejahatan, ada syahwat, ada nafsu yang dicipta oleh Allah, maka kemudian potensi itu diambil bagiannya oleh iblis. Makanya dikatakan iblis itu si jahat. Kenapa? Karena dia memberi ruang pada dirinya untuk menempati tempat jahat ini. Makanya iblis itu ridha. Iblis itu ikhlas. Biarkanlah aku memilih jalan ini ya Tuhan, tapi izinkan aku untuk mencobai seluruh anak Adam supaya aku mengajak mereka masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu oke, saya ada di tempat yang jahat. Biarkanlah aku memilih tempat ini. Biarkanlah mereka di tempat yang benar, malaikat-malaikat di tempat yang benar. Biarkanlah kami di tempat yang jahat. Tapi izinkan aku untuk mencobai mereka, untuk mengajar mereka. Aku akan buktikan bahwa mereka tidak pantas untuk saya hormati. Mereka sudah pantasnya adalah di neraka bersamaku. Maka manusia diciptakan dua potensi. Bisa jahat, bisa buruk, bisa baik. Makanya dikatakan kepada Adam, janganlah kau mendekati buah pohon. Pohon apa? Pohon baik dan pohon buruk. Siapa yang menciptakan pohon buruk? Buah buruk ini. Siapa yang mengadakan pohon buruk? Jangan kau mendekati pohon baik dan pohon buruk. Siapa yang menciptakan pohon buruk? Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu.
Makanya di dalam Amsal 16 nomor 4 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ini oknum-oknum Kristen memang kadang, bukan kadang sih, memang satu paten, satu paket. Tuhan yang mengatakan, jangan kau mendekati. Adam belum tahu apa-apa kok, lebih dulu dicipta kok pohon baik dan jahat. Jangan kau mendekati pohon. Berarti Tuhan sudah mengadakan pohon ini. Sekali lagi saya katakan bahwa andai saja Tuhan tidak menciptakan kejahatan, begitu ada perintah sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh makhluk langit akan sujud kepada Adam. Tapi karena ada potensi yang dicipta oleh pencipta langit dan bumi berupa kejahatan, maka Tuhan melihat siapa di antara mereka makhluk-makhluk malaikat ini akan membangkang dan merasakan kemudian unsur kejahatan. Itu sok paten Kristen, Tuhan tidak menciptakan kejahatan, prak. Makanya dirubah ya Ki. Dari pohon kebaikan dan kejahatan jadi pohon pengetahuan ya. Karena sok paten tadi ya kan. Sok paten kali. Nah sekarang kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, bagaimana iblis kemudian bisa mengadakan sebuah tragedi penyaliban? Ya tidak bisa. Karena penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Iblis yang merekayasa agar supaya orang-orang pada zaman itu berkongkok-kongkok untuk menyalibkan orang benar. Kalau tidak ada Tuhan menciptakan kejahatan, ya tidak ada iblis. Kalau tidak ada iblis, ya tidak ada Kristen. Itu intinya. Itu yang harus dipahami. Karena Kristen ini tumbuh dan besar di sana. Apa buktinya? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda kejahatan. Kalau tidak ada itu, ya mohon maaf, oknum Kristen ini nggak ada. Kalau tidak ada kejahatan, kafir tidak ada, semua akan beriman. Saya kira begitu teman-teman sekalian, bukan menggurui, sekedar mengingatkan saja. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Zuma, selamat bergabung semua nih ya. Saya mau sambut dulu Bang Darel dan sama Josu nih, Mel siapa ya itulah. Selamat pagi. Ada dua Kristen juga nih Bang Zuma. Silakan. Kalau ini ban dalam karet mobil truk yang ini berfungsi otaknya. Mau ngantar sarapan mungkin Bang Zuma. Tapi Daril ini ada kemajuan. Saudara Daril ini sudah ada kemajuan karena dia mengakui bahwa yang disembah Kristen selama ini adalah dewa Athena. Itu bagus, saya suka dengan Daril dari segi itu. Karena dia mengakui bahwa selama ini 2000 tahun orang Kristen itu menyembah dewa Athena dalam nama Kristus. Ini mulai berkembang ya ilmunya. Iya, mulai berkembang dia. Ada pernyataan-pernyataan yang sesuai. Contohnya ini, pernyataan dewa Athena itu, ada orang Athena itu membuat suatu sesembahan yang mereka tidak kenal. Tetapi dia maha kuasa, lebih hebat dari Zeus. Tetapi nggak dikenal siapa ini. Makanya si Paulus itu datang mengenalkan yang tidak kau kenal ini selama ini, itulah yang kuberitakan ini. Itu yang maksud si Paulus itu. Ya itu dia, siapa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Bentar dulu Juma. Tetapi bukanlah yang dikenalkan si Paulus itu adalah Zeus, Artemis. Oh salah. Hades. Oh yes, Paulus sendiri yang mengatakan kok. Dengarkan. Jadi memang apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Hei, kau baca dalilnya. Kisah para Rasul 17 nomor berapa itu? Nomor 21. Itu jelas itu. Saya tidak memelintir. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, kemudian Paulus mengatakan, dengar, Paulus mengatakan apa? Di data nomor 23-nya. Apa yang kalian orang-orang Athena sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Siapa yang kuberitakan kepada kamu? Kristus. Apakah itu yang kamu sembah selama ini yang tidak kau kenal? Iya.
Cepat kalian ambil peluang ya. Itu lebih Kenapa? hebat dari Zeus mereka itu. Enggak ada cerita itu, enggak ada. Dia Jadi mengatakan, seolah-olah kau giring mereka menyembah Kristus ini dewanya Athena. Tidak. lah jelas itu. Kamu kemarin sudah mengakui. Sekali lagi saya katakan, dengarkan. Izinkan saya membaca dalil kitabmu. Paulus Mereka pergi belum berdiri di mengenal si atas Kristus panggung. ini. Si Paulus yang mengenalkan arena. Kristus ini kepada mereka. Dengar dan berkata, Coba. hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Betul. Nggak Theos dikenal yang ya, tidak tapi dikenal. Hebat dia. Betul. Dewa yang tidak dikenal. Titik. Lalu Paulus menyambung, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Sekarang pertanyaan saya, apa yang orang Athena sembah selama ini? Sebelum datang Paulus. Nggak dikenal mereka. Mereka nggak kenal. Apa Tapi itu? yang Apa itu? disembahnya Dewa apa namanya? Siapa ini? Dewa Gitu. apa yang mereka sembah? Dewa apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang? Dewa yang tidak dikenal mereka. Iya, dewa apa namanya? Nggak tahu. Ngaco. Iya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kamu sembah? Sekarang apa yang disembah orang Athena? Apa yang disembah? Hah? Yang mereka kenal itu Zeus, tetapi ada satu yang kok hebat kan? Bagaimana kemudian saudara? Bagaimana kemudian mereka mengenal Zeus? Zeus itu hanya tokoh fiktif. Mereka tidak Jadi kenal begitu, Zeus. mereka Itu hanya tokoh mengenal fiktif. Zeus itu. Mereka hanya berhalusinasi tentang Zeus, tentang Hermes, tentang Hercules. Dewa-dewa, tapi ada sebentar dulu cuma ada satu yang maha kuasa kok hebat kali Oh ini. tidak, tapi bukan tahu begitu. mereka. Jangan kau pelintir. Apa yang kamu Tahu yang sembah melintir. tanpa mengenalnya? Apa yang kamu sembah? Iya. Apa yang kamu sembah? Mereka tidak mengenalnya. Sekarang saya Ada tanya yang samamu. hebat, yang jagoan. Sekarang saya tanya samamu, apakah sebelum Paulus datang ke Athena, orang-orang Athena menyembah kepada Tuhannya Abraham? Belum, mereka nggak tahu kalau itu Tuhan. Nah, pintar. Lu pintar. Jangan lanti seakan-akan orang Athena menyembah Tuhannya Abraham. Ingat teman-teman, Sebentar. dia sudah mengakui. Dengar dulu. Dia sudah mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang bukan Tuhannya Yahudi. Sementara Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apakah itu Tuhannya Yahudi? Jadi begini. Bukan. Sebentar. Bukan. Diam dulu, kan, Lalu ya. Paulus mengatakan, diam dulu. Lalu Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya, yang diberitakan Paulus setelahnya bukan Tuhannya Yahudi, tetapi dewa-dewa agnostos theos yang disembah oleh orang Athena. Sekarang Paulus datang mengabarkannya dengan nama Kristus. Jedar. Gantian. Nah, silakan. Oke, jadi ada suatu lokasi tempat atau kuil mereka buat untuk menyembah dewa yang dianggapnya dewa yang maha kuat, ya tapi nggak dikenalnya, nggak tahu dia siapa itu dewa itu. Lalu Apakah Paulus Tuhannya datang Abraham? mengatakan, ya Kristus lah itu, Kristus Tuhannya Abraham lah. Masolang generasi. Inilah kamu. Kamu tidak mau mengakui. Orang Athena itu sebelum Paulus datang, mereka menyembah dewa-dewa mereka, bukan menyembah Tuhannya Abraham. Teologi Kristen bahwa Yesus itu adalah Allah di perjanjian lama, tapi Itu bagi dari orang Talu, Yahudi itu dari Talu, itu dari Talu. Itu sama dengan orang Athena bahwa Kristus itu adalah dewa-dewa nenek moyang kami yang nenek moyang kami sembah sebelum kami. Sama, Anda juga begitu. yang disampaikan Paulus, dikenalkan Paulus itu adalah orang Athena, kau kan kau sembah-sembah ini yang tidak kau kenal, yang jagoan ini, itu yang aku kenalkan sama kau, sebenarnya dia itulah Kristus yang gak kau kenal selama ini, begitu. Nah, yang selama ini mereka sembah apa? Nggak dikenalnya, nggak tahu apa yang disembahnya. Siapa itu? Apakah Tuhannya Abraham? Ya, Kristus lah yang itu yang dikenalkan Paulus. Mas orang ngilapet dak.
Bagaimana Anda mengatakan sebelum mereka diperkenalkan padanya Kristus, mereka terlebih dahulu menyembah Tuhannya Abraham? Gimana ceritanya? Menyembah ada Tuhan, tapi mereka tidak mengenalnya, tapi disembahnya ada yang maha kuasa. Yang mereka di sembah luar. apa? Sebelum Paulus datang yang mereka sembah apa? Yang mereka sembah Zeus juga apa segala macam dewa-dewa yang dikenalnya. Terus, Ada satu yang terus kenapa kau mengatakan bahwa yang disembah mereka itu adalah Tuhannya Abraham? Tapi ada juga disembahnya yang tidak mereka kenal itu. Selain Ya Zeus. semua yang mereka sembah, Hercules, Zeus, Attis, Hermes, semua yang mereka sembah itu mereka tidak kenal. Mereka hanya membuat Dikenalnya patung-patung, itu. tapi mereka tidak Zeus mengenalnya. dikenalnya, Hades dikenalnya, tetapi ada satu yang tidak mereka kenal. Jagoan. Lucu, Anda itu cuma asumsi doang. Zeus itu tokoh fiktif. Kenapa? Hercules itu tokoh fiktif. kau pikir Mereka bodoh hanya semua orang yang menamainya mengenal dewa-dewa mereka, dewa petir dan seterusnya. Mereka hanya menamai seakan-akan itu adalah pencipta yang maha kuasa. Nah, Paulus datang mengatakan kepada Dewa petir, Deus dewa yang Hermes. tidak dikenal. Nah, apa yang kamu Iya, sembah yang- tanpa mengenalnya? Itu kuncinya. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Siapa yang disembah oleh orang Athena? Tanya dulu samamu. Siapa yang disembah oleh orang Athena? Ada satu yang disembahnya tapi tidak mereka kenal. Siapa Itulah itu? Kristus yang dikenal. Itulah Kristus yang Pandaian dikenal oleh Kristen Paulus Dongo ini. Inilah yang saya katakan dia ini bumper. Dia ini adalah ban dalam mobil truk. Mental semua kebenaran yang datang oleh itu mental, nggak bisa masuk di otaknya, ditolaknya. Jelas-jelas Bukan Paulus sendiri cuma- mengatakan apa yang kamu Iya. sembah tanpa mengenalnya. Berarti Anda ingin mengatakan Betul. bahwa yang disembah oleh orang Athena itu adalah Tuhannya Yahudi. Menurut si Paulus, menurut Kristen ya Tuhan Yahudi lah. Menurut Jadi justru kau yang Tuhannya bulu-bulu, dengar, bulu-bulu. Apa dengar, yang bulu-bulu, kan? Bahlul, dengar, Tetapi dengar, orang Yahudi dengar, tidak Bahlul, mengaku Yesus benar. Bahlul dengarkan saya dengar. Jadi Paulus kau yang ngarang-ngarang. Paulus itu memperkenalkan dewa-dewa mereka yang sudah mereka sembah secara turun-temurun, dan itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi terkait di dalam Ulangan 13. Apa yang dikatakan oleh Tuhannya Yahudi di Ulangan 13 itu? Kau paham? Bodoh Mengerti? kali kau. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Kebodohan itu ada di pihakmu karena Kalau kau kau Kristen. bilang mereka betul ya kau bilang gini dia, ada yang mereka sembah tapi tidak mereka kenal benar. Siapa Sudah itu? turun-temurun Siapa itu? benar. Kutanya dulu samamu. Siapa Jadi, itu? Siapa itu? itulah Kristus yang dikenalkan yang tidak mereka kenal itu. Oke. Saya tanya samamu. Ketika dikatakan kemudian di Ulangan 13, di sana jelas sekali dikatakan kemudian oleh Tuhannya orang Yahudi, apabila ada di antaramu seorang nabi, seorang pemimpi yang membujuk kamu untuk mengikuti teos lain, ilah lain yang kamu tidak kenal untuk berbakti kepadanya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Athena pada saat Musa memberitakan penyembahan hadap Elohim, orang Athena juga menyembah Elohim atau menyembah teos yang lain? Mereka menyembah banyak dewa, tapi ada satu dewa. menyembah banyak dewa. Saya ulang mereka lagi. banyak dewa. Saya Ada ulang lagi. Zeus, ada Hercules. Saya ulang lagi. Apakah ketika Musa mendapat peringatan apabila ada seorang pemimpi yang datang membawa tanda mujizat lalu kemudian membujuk kamu agar mengikuti kepada ilah lain yang kamu tidak kenal untuk mari berbakti kepadanya, maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Pertanyaan saya, apakah pada saat Nabi Musa memperkenalkan Tuhannya Abraham, orang-orang Athena menyembah juga Tuhannya Abraham? Orang Athena itu ucapan itu kepada orang Israel, bukan kepada orang Athena. Pertanyaan saya, apakah orang Roma, orang Athena ini menyembah kepada Tuhannya Abraham? Kalau dibuatnya kuil untuk yang tidak dikenalnya itu sebenarnya itu si Tuhan Abraham lah itu. Tapi tidak, mereka tidak kenal pada saat itu. Kampret.
Masakan orang Yunani, orang Romawi menyembah Tuhannya Abraham. Masalah tapi mereka generasi. belum kenal itu siapa yang tidak dikenal. Inilah Belum yang tahu. saya katakan samamu. Memang Kalau kamu itu memang kalau bahlul. secara eksplisit Lalu mereka bagaimana? tidak Dengar. Lalu bagaimana Memang mungkin secara Tuhannya eksplisit Yahudi? mereka belum tahu Bagaimana itu siapa yang mungkin disembahnya. Tuhannya Yahudi memerintahkan? Maka janganlah engkau mengalah kepada nabi tersebut. Jangan kau mendengarkan Bodoh dia. sekali. Janganlah engkau merasa Gila. sayang kepadanya. Jangan mengasihi dia. Jangan menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Kenapa Tuhan memerintahkan membunuh orang-orang Athena? Kalau dia mengajak kau menyembah kepada dewanya. Kenapa? Jawab. Kapan Musa memerintahkan membunuh orang Athena? Kapan? Hei, ini dalil, tuyul. Dalil. Kau bunuh. Kapan pernah Musa memerintahkan Dalil. bunuhlah orang Tetapi bunuhlah Athena? dia. Pertama-tama tanganmu Siapa sendiri dia? yang bergerak Bukan untuk orang membunuh Athena. dia. Kemudian seluruh rakyat. Ketika Paulus datang kemudian mengajak menyembah kepada dewanya Athena. Apakah kemudian perintahnya bunuh atau jangan bunuh? Hah? Hei. Siapa yang bunuh orang Athena? Mana ada perintah bunuh orang Athena? Karena tidak ada orang Athena yang datang mengajarkan menyembah kepada dewa mereka. Tapi sekiranya orang Athena datang mengajarkan menyembah kepada dewa Agnostos Theos yang tidak dikenali oleh orang Yahudi, perintah Tuhannya bunuh. Datang kamu sosokan, enggak lah Bang Syema, yang disembah orang Athena itu juga adalah yang disembah Musa loh. Pret. Yang kau begini. Yang benar adalah, dengarkan, tuyul dengar. Silakan. Yang benar adalah, yang orang Kristen sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa-dewa Athena. Itu baru betul. Makanya orang Kristen ini berupaya sekuat mungkin untuk meyakinkan orang-orang bahwa Kristus itu adalah Tuhannya Yahudi. Padahal bukan. Kristus itu yang disembah Kristen adalah dewanya orang Athena. Yang kau sembah bernama Yesus itu dewanya orang Athena, bukan Tuhannya Yang kau Yahudi. sembah Yesus anaknya Maria yang lahir di Bethlehem Efrata. Oh bukan saudara, bukan. Anda salah. Jadi kau yang bukan. Makanya Kenapa Yesus kau berkuasa mengatakan kita apa orang? setelah kalian bertemu nanti? Aku tidak mengenal dare. Aku tidak mengenal dare, nyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kau buat kejahatan. Dia kau yang gak dikenalnya. Saya bukan masuk kelompok orang yang menuhankan Yesus, yang melantik Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Dari mana kau pada Kamu yang melantik dikenal aku? Tuhan Athena. Dengar, kamu melalui Paulus melantik Tuhannya orang Athena menjadi Kristus. Yesus dengan gelar Kristusnya kamu gunakan kemudian untuk menyembah dewa-dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi saya simpulkan, pelan-pelan dengarkan. Orang-orang Kristen, oknum-oknum Kristen menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus. Titik. Jadi orang Kristen yang awam dipikirnya selama ini mereka menyembah Tuhannya Abraham. Pret. Saatnya kalian sadar yang kalian sembah bukan Tuhannya Abraham tapi dewanya orang-orang Athena. Mana legalitasnya yang saya katakan ini? Jelas di dalam kitab kalian sendiri diterangkan di Kisah Para Rasul 17. Apa kata Paulus? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Lalu Paulus menerangkan, apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Siapa itu? Yesus Kristus. Makanya orang Yahudi tidak akan pernah mau satu tempat ibadah dengan Kristen. Tanya orang Yahudi, kenapa kamu tidak mau beribadah di dalam gerejanya orang Kristen? Apa kata orang Yahudi? Karena yang mereka sembah bukan Tuhan, tetapi dewa Romawi. Bah, jadi kau pada depan dia. Oh iya, saya sudah berapa kali bertemu dengan orang-orang Yahudi. Terakhir ketika saya di Jakarta, di Kokas saya bertemu dengan orang Yahudi. Saya tanya, kenapa abang tidak mau menyembah di rumah ibadahnya orang Kristen? Oh pak, sorry Bang Suma. Di situ hanya menyembah berhala, bukan Tuhan. Mereka itu menyembah.
Yesus itu dianggapnya pagan itu sama orang Yahudi. Nah itu Berhala. dia kenapa? Karena sejatinya yang kau sembah itu bukan anak Maria, bukan orang Yahudi sembahanmu itu. Bukan Tetapi lokal. sembahanmu itu, dengar, sembahanmu itu adalah dewa Athena yang dibungkus dalam nama Kristus. Sesuai dengan pesan Yesus di tengah-tengah kaumnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya adalah Paulus, membungkus dewa Athena dalam nama penyesatnya kau lah, Yesus. penyesatnya dengan umat-umatmu ini. Kau bilang Isa alaihissalam, padahal bukan Yesus. Isa alaihissalam sama dengan Yesus bukan. Kau karang-karang Yesus baru. Saudaraku, Yesus bagus. Isa alaihissalam Mohon itulah izin yang sebenarnya. lain. Bagus, nih tak ajarin samamu. Tokoh yang fiktif itu adalah Yesus. Tokoh Salah, fiktif tokoh Yesus. fiktif Dengarkan Isa dulu saya, alaihissalam nanti kau yang ada di sanggah. Quran itu Dengarkan sebenarnya dulu yang saya, fiktif. nanti kamu sanggah. Dengar. Kan? Dengar. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Dalam bahasa Aram disebut Isau. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Yunaninya Isaus. Kenapa ada tambah us di belakangnya? Karena mau dijual ke Athena. Abad ke-17, Isaus baru mendapatkan penambahan huruf Y di depannya menjadi Yesus. Tadinya adalah Isaus. Kau bisa belajar Kristen lebih dahulu. Bapak-bapak gereja awal mula menyebutnya Isaus, bukan Yesus, bukan Yesus, tapi Isos. Penambahan us karena diajarkan kepada Romawi Yunani. Us. Itu yang Anda harus paham. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran itu Iso, itu Isa, itu Yosua. Us muncul di Yunani. Coba kau periksa. Nama asli Yesus dalam bahasa Yunani apa? I. Pertama hurufnya adalah I. Bukan Y, bukan J. Itu J dan I nanti ada di abad ke-17. Paham itu ya? Jadi jangan kau katakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah tokoh yang berbeda. Tidak berbeda. Hanya ada satu tokoh. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Aram menyebutnya Iso. Orang Arab menyebutnya Isa. Orang-orang penumpang gelap menyebutnya Yesus. Jadi kau sedang bercerita tentang orang Yahudi bukan? Padahal sesungguhnya nama Isaus itu hanya dipakai untuk membalut dewa Athena. Paulus, ya paman, sini kamu, duduk. Aku mau tanya, apakah betul kamu mengajarkan orang-orang Athena untuk menyembah kepada Kristus? Betul. Apakah Kristus ini adalah dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal? Ya. Berarti sebelum kamu datang kepada mereka, mereka sudah menyembah Kristus. Yes, tapi dalam nama Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Betul? Ya. Berarti sembahan orang Yunani sebelum kamu datang kepada mereka itu adalah sama, yaitu Kristus. Betul? Betul. Tapi mereka tidak mengenalnya Kristus karena hanya kamu yang memperkenalkan Kristus. Tapi objeknya sama, bukan? Yes. Apa buktinya? Ada nggak data Paulus? Ada Bang Suma. Coba sini datanya Paulus. Aku mau lihat mana suratmu yang mengatakan bahwa yang mereka sembah itu sebenarnya, yang Kristen sembah itu sebenarnya adalah dewa Athena. Mana? Dibuka Paulus. Nih Bang Suma, kau baca Filipi 2 Bang Suma, nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 8 Bang Suma. Kau baca Kolose 2 Bang Suma, nomor 9 dan seterusnya Bang Suma. Yang kuperkenalkan kepada orang Kristen itu bukan Tuhannya Abraham, tapi yang kuperkenalkan adalah Agnostos Theos yang selama ini mereka sembah tapi mereka tidak kenal. Maka aku berikan nama Tuhan mereka, yaitu Kristus Yesus. Makanya dalam surat awalku Bang Suma, di Galatia 1 nomor 1 Bang Suma, aku jelas mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan dari anak Maria, tetapi dari sosok yang berupa roh bernama Kristus Yesus. Makanya juga dalam suratku mengatakan apabila ada orang yang mengajarkan Yesus lain itu maksudnya Yesus yang dari Yahudi. Sementara yang kuperkenalkan adalah Yesusnya orang Yunani, yaitu Agnostos Theos yang kupersembahkan kemudian kepada orang Yunani. Kenapa? Karena saya dulu Bang Suma, di dalam Kisah Para Rasul 14, saya itu dianggap dewa Hermes. Sampai mereka mempersembahkan lembu-lembu kepada saya. Tapi saya mengatakan jangan. Bukan aku yang Hermes, bukan aku yang Theos, bukan aku yang dewa, bukan Barnabas yang Zeus, tetapi ini yang kuperkenalkan. Siapa namanya? Kristus Yesus.
Tinggalkan penyembahan dewa dalam keadaan tidak mengenalnya, tapi sembahlah dewa dalam mengenalnya, yaitu Dewa Yesus Kristus. Jadi jangan kamu berpikir bahwa yang kau sembah di gereja itu anak Maria. Jangan. Jangan kau pikir bahwa yang kau sembah itu adalah orang Yahudi. Bukan. Yang kau sembah itu adalah makhluk roh. Itulah Kristus Yesus yang disembah oleh orang-orang Athena jauh sebelum kau menyembah Kristus. Ya. Itu fakta. Itu data. Itu fakta, itu data. Pada hari terakhir nanti banyak orang bertemu dengan aku. Apa yang mereka lakukan? Pada saat tak ada pertolongan yang lain, datang kepada Abraham, ditunjang sama Abraham. Datang kepada Daud, ditempeleng sama Daud. Datang kepada Musa, diludahin sama Musa. Datang kepada Nabi Muhammad, ditolak oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya tempat mereka bernaung dan meminta pertolongan yang bernama Yesus. Datanglah mereka kepada Yesus. Yesus, Tuhan, bukankah kami dulu waktu di bumi memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pun pakai namamu, Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Aku tidak mengenal kalian semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen laknatullah. Itu fakta, Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang diusir? Orang-orang di luar Yahudi yang menyembah dewa-dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Jadi dewa-dewa. Loh, Paulus memperkenalkan apa rupanya? Hah? Paulus memperkenalkan agnostos theos atau memperkenalkan akontas? Tuhannya Yahudi. Kristus palsu yang dikenalkan itu adalah yang dikenalkan di Arab sana. Ya, nggak nyambung banget. Sabar dulu. Nggak nyambung banget. Nggak nyambung banget. Orang Arab, Nabi Muhammad dalam hal ini memperkenalkan Isa. Isa, dengar. Saya bantah penyesatanmu. Isa alaihi salam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Satu. Itulah Kristus sebagai hamba Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul Allah yang mengajarkan kemudian Bani Israel fattakullah, untuk takut kepada Allah, wa atiun, dan bertakwa kepada Allah, dan juga taat kepada Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada dalam Al-Quran orang-orang Islam diajarkan untuk menyembah dan memperkenalkan Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Yang mana yang dipelintir oleh ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu selain daripada Tadi kau ngomong, aku sebentar aja nggak bisa. Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8:42, Kristen akan mengusir orang-orang Kristen karena penghakiman yang Yesus lakukan hanya berdasarkan terhadap perkataan-perkataannya ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya selama 3 tahun penginjilan. Sedangkan yang memperkenalkan Yesus kepada orang Athena, apakah Yesus pernah ke sana? Apakah Yesus pernah mengajarkan muridnya pergilah ke Athena? Enggak. Jangan kau ke bangsa lain, melainkan pergi ke bangsa dari bangsa Israel yang sesat dari kaum Bani Israel. Bodoh kali. Itu kata Yesus. Kan Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, itu jadikanlah bukan mereka Yesus muridku. lagi. Kok jadi Itu kau yang bukan bukan Yesus. Yesus lagi? Kau perkosa kita orang. Dengarkan Matius 23. Apa kali kata kau Yesus? perkosa kita orang? Makanya kau belajar Bible. Belajar Bible kau. Jangan cuma Belajar Bible. kau suka makan babi saja. Kau belajar Bible dulu. Kau Tuhan orang baca bukan Bible. Kau baca Biblemu. Dari mana kau tahu kalau itu bukan Yesus? Yesus Dari mana berdiri kau di tahu kalau itu tengah-tengah bukan Yesus? seluruh kaum Israel. Matius 23. Seluruh orang Israel dikumpul oleh Yesus. Lalu Yesus berteriak di tengah-tengah mereka. Yerusalem, Yerusalem. Ada aku rindu mengumpulkan kalian seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya. Itu kata Yesus. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini Yesus di atas bangunan teriak kepada seluruh orang Israel yang ada pada saat itu. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang. Kau ngarang-ngarang aja kau. Mulai sekarang kata Yesus. Di perjalanan. Mulai menuju sekarang Yerusalem. kata Yesus. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus. Karena kamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Kau paham maksudnya?
Maksudnya? Ya makanya itulah kalimat terakhir khotbah Yesus di tengah-tengah orang Israel. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai Al-Quran surah As-Sukhruf 61 surah An-Nisa ayat 159 itu berlaku. Apa itu? Dengarkan. Dengar. Dengarkan. Enggak ada urusan Al-Quran itu. Dengar. Al-Quran datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan Kristen. Enggak, dari mana kau tahu apa yang diluruskan Al-Quran? Hei, Apa yang diluruskan? ketika kemudian Nabi Isa datang di kaumnya Bani Israel, orang-orang Farisi angkatan jahat membuat kemudian makar terhadap Nabi Isa. Hasil dari makarnya melahirkan agama Kristen. Makar apa? Mana ada makar? Sejak awal mereka nggak percaya kok sama Yesus. Itulah sampai dia ujungnya membuat makar, betul? Mana ada makar di situ? Kok bodoh Matius kali 26 kau? nomor 4 mereka membuat tipu muslihat, betul? Dari awal mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Kok bodoh kali anak ini? Kok khusus. Ketika Apa kemudian Yesus datang kepada di tengah-tengah kaumnya membuat makar, membuat tipu muslihat, betul? Tipu muslihat benar untuk membunuh Yesus. Membuat saksi palsu, betul? Membuat saksi palsu. Mereka ingin menyalibkan Yesus memang. Nah, apakah itu makar? Apa yang dimakarkan di situ? Mereka emang nggak menerima Yesus Mesias itu. Apa ada yang makar-makaran di situ juga? Mereka membuat makar. Makanya kemudian Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam kepala mahkamah agama menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Kok karena dengki? Baca Matius 27 nomor 18. Yesus Mereka diserahkan menyalibkan untuk Yesus. dibunuh karena dengki. Karena dengki atau karena nubuat? Mereka menyalibkan Yesus karena mereka. Saya ulang lagi. Mereka menyalibkan Yesus karena dengki atau karena ada nubuat? Karena mereka sakit hati di Yesus menganggap dirinya Tuhan. Mereka tidak menerima Yesus adalah Tuhan. Masalah generasi. Saya ulang lagi. masalah generasi? Mereka menyerahkan Yesus karena dengki atau karena nubuat? Karena tidak menerima Yesus adalah Mesias. Iya. Kok nggak ada dengki-dengkian di situ? Saya ulang lagi. Mereka bersepakat menyalibkan Yesus karena dengki atau karena nubuat? Karena Yesus mengaku anak Allah maka disalibkannya. Yang Kok kau bodoh sebutkan kali, itu apa? Yesus Tahu lah anak guru Allah, kualitas. Yesus Kau baca Mesias. Alkitab? Itulah rangkaian-rangkaian kesaksian-kesaksian palsu yang mereka susun. Bodoh kali lah kau Zuma. Siapa kemudian dengar. Siapa yang kemudian mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki? Itu siapa? Siapa? Yesus disalib karena Yesus mengaku anak Allah. Masolang lapeda. Itu pengakuan kesaksian-kesaksian palsu. Nabi Musa disebut Allah, disebut Theos, disebut Elohim. Tidak ada yang ingin kemudian. Dengarkan. Orang-orang Yahudi yang taat kepada Elohim disebut sebagai anak Elohim. Udah kau perkosa kitab orang, kau terdengar guru. Keluaran 2. Dengarkan. Bagaimana saya tidak menjelaskan sementara orang kitabmu itu hanya kitabmu itu kerbaunya kau. Tuhanmu. Dengar, Tuhanmu yang kau sembah itu adalah dewanya orang Roma. Kemudian untuk menguatkan ketuhanan dewa itu dikuatkan kemudian dengan hasil penyelidikan orang bernama kitab Bible. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar dalam kitabnya orang Yahudi nomor 21 dari kitab Keluaran. Dengar. Kamu turun kalau kau tidak kuat. Karena memang saya tidak suka diskusi samamu. Karena biar bagaimanapun saya menjelaskan, kamu tidak akan pernah bisa memaham. Karena otakmu itu sudah nggak berfungsi. Bukan. Keluaran 21. Keluaran nomor 21 nomor 14 diterangkan. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Pantas enggak Paulus in the gang dibunuh? Pantas gak menurut dalil tersebut?
Ya pantas. Paulus mati Yang dibunuh nggak? membunuh Paulus itu orang Romawi, yang membunuh Paulus itu bukan orang Yahudi. Itu sepengetahuan Tuhan nggak? Kenapa sepengetahuan Tuhan? Tuhan pasti maha kuasa, maha tahu. Nah, itu pandai kau pandai. Jadi kembali kepada tema kita, jelas bahwasanya Ulangan 13 di situ orang-orang Yahudi dilarang menyembah kepada dewanya orang Roma dan Yunani. Paham sampai situ? Datang Paulus justru memperkenalkan, menguatkan sesembahan-sembahan Roma dan Yunani dengan mengatakan bahwa dewa yang kau sembah selama ini itu adalah Yesus Kristus. Betul? 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 Kau biar kau tahu ya, orang Roma membunuh Paulus. Saya ulang lagi. Jadi kamu sudah sadar bahwa orang-orang Roma, Yunani yang mereka sembah selama ini itu adalah kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry teman-teman sekalian, memang si Daril ini harus dikerasin karena dia adalah ban dalam mobil truk. Dia tidak akan pernah mau menerima, meskipun dia berlembut-lembut, tapi nanti kalau tampil lagi berubah lagi wujudnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Riansa, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Zuma, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Gurunda pagi-pagi saya udah dengar suaranya, langsung bangun saya. Enggak, ini Agnostos Theos yang dalam Ulangan 13 ini yang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena ini, ya harus diluruskan kepada saudara-saudara kita oknum oten yang ngeyel. Mereka nggak paham tentang Bible, bahwasanya dewa-dewa yang dipersembahkan kemudian yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena itu beda dengan sembahan orang Yahudi. Makanya tadi saya tanya, apakah kamu yakin bahwa sembahan orang Yahudi itu adalah yang disembah oleh orang-orang Roma? Kadang dia mengatakan iya, kadang dia mengatakan tidak, karena gugup dia. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, semuanya yang ada di sini saya monitor lagi sambil saya kerja juga. Silakan Dinda Diansa, diambil alih kalau bisa diterangkan Ulangan 13 itu dengan Kejadian 17, data nomor 21, 22, 23. Itu sangat-sangat memukau teman-teman kita Kristen yang selama ini ingin membuka alam pikiran mereka untuk memahami isi Bible. Karena selama ini mereka ke tempat ibadah mereka itu hanya diperdengarkan khotbah pendeta dan pastor, sedangkan pendeta dan pastor sebelum berkhotbah itu sebelumnya mereka baca-baca terjemahan Al-Quran dulu. Karena dari materi-materi terjemahan Al-Quran mereka bisa dengan mudah mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang rahmat, mengajarkan tentang keselamatan dan seterusnya. Mereka dapatkan materinya dari mana? Dari membaca terjemahan-terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mereka meninggalkan data-data dari kitab mereka sendiri menuju kepada bermanis-manis mulut dengan ajaran kasih, itu Tuhan itu maha kasih sayang, sang Khalik. Mereka juga menggunakan kata Khalik tuh. Kenapa? Karena kebanyakan mereka membaca terjemahan Al-Quran daripada Bible sebelum mereka berkhotbah. Sekira begitu. Dinda, silakan. Siap, Masya Allah. Nah ini yang ada di sini yang bisa cuman Gurunda. Yang bisa berkata seperti Gurunda. Host, izin saya bantu untuk moderator di bawah host. Sepertinya ada yang banyak yang panas ya Gurunda di bawah. Moderator Ya salah. Mahardi. Belum. Yang ini belum. Ya, Yang panas itu dinaikkan aja biar kita kasih siap kipas di Gurunda. atas. Siap. Ya. Sebentar, saya izin bantu moderatorin Bang Dedi. Pasti moderator silakan. Lanjut sambil lanjut. Lah, pada menit semua Bang Ardi. Ya, sebentar. Nah, ini. Udah moderator silakan Bang Ardi. Siap. Nah, itu di bawah ada Bang Kio. Naik Bang. Diskusi sama guru kita Bang. Ya. Berani typing nggak berani naik.
Darel itu menangis darah itu. Serius. Udah benjol-benjol mukanya itu dihantam dengan tembok. Aduh. Kenapa pada saat saya ingin membantah, ada saja dalil pembenaran yang dilakukan oleh Bang Suma dan tepat sekali gimana ini? Paulus juga, kamu kenapa tak gitu bicaranya? Kau bilang bahwa dewa yang kau tidak kenal itulah yang kuperkenalkan samamu sekarang ini, yaitu Yesus. Aduh gimana dong, nyambung dong berarti. Pusing. Jadi orang itu sudah benjol-benjol kepalanya itu dihantam sendiri ke tembok. Setiap dia berargumentasi bahwa Tuhan yang mereka sembah itu bukanlah kemudian dewanya orang Athena, tapi fakta ada. Jangankan kemudian Yesus, Paulus sendiri ketika datang kepada orang-orang yang ada di Likaonia, itu jelas-jelas Paulus itu dianggap dewa loh. Nah sekarang orang Yahudi, kalau ditanya, Musa belah lautan, apakah dia Tuhan? Oh enggak dong, kata orang Yahudi, itu kan cuma mukjizat dari Elohim. Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia Tuhan? Oh enggak, bagi orang Yahudi itu cuma sihir. Dia bisa jalan di atas air, biasanya itu manusia yang dikasih mukjizat. Setan juga bisa kok jalan di atas air. Dia bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh. Itu biasa, itu kan cuma mukjizat. Sehebat apapun Yesus bagi orang Yahudi, level tertingginya hanya manusia utusan. Apa buktinya? Khotbah Petrus kita lihat. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu. Nah, orang-orang Israel harus tahu, bukan orang Kristen. Orang-orang Israel harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Ayo, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Nah, Petrus menerangkan bahwa apa yang dilakukan kemudian oleh Yesus itu bukan Yesus, tetapi yang melakukan itu adalah Hashem, Adonai. Yoteva yang melakukannya melalui perantaraan Yesus. Jadi sesakti apapun Yesus di tengah kaumnya Bani Israel, bagi Bani Israel Yesus hanyalah utusan Elohim. Bagaimana dengan orang Roma dan orang Athena ketika melihat keadaan seperti itu? Jangan Yesus deh, jangan Yesus, terlalu lebay kali kalau Yesus. Paulus bisa bermukjizat, Pak. Paulus bisa kemudian melakukan tanda-tanda yang dahsyat, Bu. Oleh karena itu bagi orang Athena, bagi orang Roma, melihat Paulus sama dengan melihat dewa. Melihat Paulus sama dengan melihat agnostos theos. Jadi kesaktian yang dilakukan oleh Paulus bagi orang Athena itu adalah kesaktian dewa. Tapi kesaktian yang dilakukan Paulus di tengah-tengah orang Yahudi itu hanya kesaktian daripada Kristus palsu. Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat dan kekuatan. Tujuannya sekiranya mungkin dengan mukjizat, dengan tanda yang dahsyat, dengan kekuatan itu mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bagi orang Yahudi murid Yesus, kesaktian Paulus hanyalah tanda Kristus palsu. Bagi orang Athena, oh jangan dibilang Pak. Saya bacakan dalilnya. Ketika orang banyak itu melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, Dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa Paulus. Barnabas mereka sebut dewa Zeus, Paulus mereka sebut dewa Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, pimpinan penyembah dewa Zeus datang. Yang kuilnya terletak di luar kota, membawa sapi-sapi jantan dan karangan-karangan bunga di pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Paulus.
Jadi Paulus kesaktiannya bagi orang-orang yang menyembah kemudian Zeus, imamnya dan seluruh kemudian jemaatnya datang membawa sapi dipersembahkan kepada dewa Paulus. Jadi kalau Paulus aja diperlakukan seperti dewa seperti itu, lantas Paulus mengatakan, sorry lade, bukan aku yang Zeus, bukan aku yang Hermes bro, yang Hermes itu adalah Kristus Yesus. Maka marilah aku perkenalkan dewa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, namanya itu adalah Kristus Yesus. Apa yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan itu karena dia yang akan dalam diriku. Maka aku adalah utusannya si Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu dan nabi palsu. Di situ ada Kristusnya, di situ ada nabinya. Nabinya yang kemudian dianggap Kristus, padahal dia mengatakan, bukan aku yang nabi. Aku hanya utusan, aku hanya rasul, aku hanya nabi. Yang di belakang saya yang datang kepada saya yang hebat, yaitu Kristus Yesus. Itulah yang diperkenalkan. Jadi bagi orang Yahudi, ketika melihat Paulus disebut sebagai penyesat. Kisah nomor 5, apa orang Yahudi katakan? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasorios. Kesaktian Paulus bagi orang Yahudi adalah penyakit sampar, penyesat. Tapi kesaktian Paulus bagi orang Roma, bagi orang Kristen, itu adalah kesaktian seorang nabi. Bahkan dianggap Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya Kristen yang ada di bawah yang ingin belajar kepada Bang Suma, dan juga anak-anak saya yang ingin belajar tentang kristologi, pahami bahwa Yesus yang diajarkan oleh Paulus itu disangkali oleh Yesus sendiri nanti ketika mereka bertemu dengan pengikut-pengikut Paulus. Aku tidak mengenal kalian. Jadi ketika mereka melakukan mujizat dan setannya lari, orang sakit sembuh, itu yang datang membantu mereka bukan Yesus asli, tetapi sibilisisis dalam nama Yesus. Itu real, itu fakta. Dan itu kalau ragu tentang itu, silakan mari kita kaji lebih jauh. Sekira begitu, sementara silakan Dinda Ardiansa diambil alih. Bang Keo, selamat pagi Bang Keo. Oh, pagi. Ya, Bang Ardiansa monitor. Tahu. Sini, lihat tangan. Celuk sopo itu? Ya, sana. Nek kak gitu ini Ma. Nek kak gitu di perempatan pas iku lho, kan ono sih perempatan pas iku ono counter iku lho iso ngedit iku Ma. Perempatan pas lu pertokoan. Oh iya. Ngedit fotone Keo ta. Bang Ardi ini ada-ada saja. Siapa yang mau diedit? Si Keo ini diedit. Gimana bentuknya mau diedit? Keo. Oh Keo. Apa itu? Kamu diedit itu sama Bang Ardi itu. Apa yang diedit? Otakmu mau diedit. Sorry, padahal udah aku mute ya. Kenapa bocor ya? Udah Aku aku yang mau mute. ngedit. Aku yang mengajari kalian ini, biar aku ajari kalian berpikir bagaimana berpikir cerdas itu. Otaknya Ini dia aja seperti dah. pembodohan. Otaknya Keo ini diedit Bang Ardi. Otaknya Keo ini diedit. Silakan Gurunda semua mana? Ngantuk dia, ngantuk. Ada. Lanjut deh, Dinda Ardiansa. Sorry Gurunda, tadi bocor padahal udah saya mute Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Anggap saja itu iklan. Silakan di ladeni teman kita ini kalau menggunakan. Silakan Bang Keo. Silakan. Apa yang mau dipersilakan? Siapa sih penyesat? Bukan, kan tadi bilang berapa Kristus tadi? Banyak Kristus. Nah, udah nyambung Gurunda. Tafadhol Gurunda. Kristus, banyak Kristus. Di mana tuh tulisannya? Matius 24 nomor 4. Apa itu isinya? Waspadalah, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias dalam bilik penjara. Kata Yesus, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu.
Dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat dan kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Itu yang terjadi, kata Yesus. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan menulis surat dari Yesus di dalam bilik penjara, apa kata Yesus kepada muridnya? Percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Coba kau jawab. Kalau Paulus itu mengajarkan hanya ada satu Kristus. Kata siapa? Jadi gimana itu? Paulus. Kata siapa? Paulus sendiri Ini mengatakan. di dalam nggak, biar ku ajari kau dulu, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Kristus. Di dalam Dari- 2 Korintus 11 nomor 4 Paulus sendiri mengatakan adanya Kristus lain selain dari Kristus yang aku beritakan. Kristus itu berupa apa lah itu kalau kau tahu kau? Berupa apa itu Kristus itu? Kalau Apalah Kristus itu juru selamat, Ya apa itu? manusia. Berbentuk Kalau dalam apa? Rupa apa? Kalau arti yang sesungguhnya bagi orang Yahudi yang memiliki konsep Kristus, manusia yang diurapi. Tapi bagi orang Roma Yunani, Kristus itu adalah dewa yang turun ke bumi. Manusia yang diurapi gimana itu lagi? Lah, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang dimaksud? Banyak, ada Harun, ada Kores, ada Saul, ada Daud, Samuel. Itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, termasuk Yesus, orang yang diurapi Mana Tuhan. pernah? Kau udah bersalahan kau ini. Nggak pernah. Lah, Yesus lah. Kapan diurapi Tuhan Yesus? Kau lah dulu kapan lah Yesus diurapi Pada Tuhan? saat di Sungai Yordan, dia diurapi Tuhan. Pengurapan itu pakai apa? Minyak atau air? Ada pakai minyak, ada pakai air. Ingat Di mana? Di mana pada itu saat pengurapan pakai Maria air? mengurapi Yesus, ingat cerita itu. Dan banyak orang di Kok kau tengah-tengah bawa panik. Maria? Tadi Tuhan yang mengurapi, makanya nggak jelas. Lah kau kan ini. Tuhan tidak mungkin turun meminyaki Yesus. Kau Pasti bilang tadi melalui manusia perantaraan. yang diurapi Tuhan. Jadi kau blunder terus ini. Berarti Tuhan pernah kemudian turun ke bumi meminyaki Yesus gitu. Bukan, kau udah blunder. Tadi kau bilang manusia yang diurapi Tuhan. Iya, diurapi Sementara Tuhan ini memang. yang diurapi Sekarang saya tanya Yesus samamu. mengurapi Maria. Sekarang saya tanya samamu, Blunder Kristus itu kau apa? terus. Mesias Yang itu pasti apa? dulu, yang pasti dulu. Mesias itu apa? Kau dulu yang menjelaskan. Kau tadi jawab paham dulu supaya kristologi, kau itu bilang. sinkron dengan otakmu. Mesias itu apa? Kau bilang kau paham kristologi, rupanya Mesias berantakan dari itu satu poin apa? aja kau Contoh. udah berantakan. Contoh saya Gimana kasih kau sama ini? Contoh dalam kitab 1 Samuel 10 nomor 1 misalnya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangilah kemudian kepada kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpu pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja miliknya sendiri. Berarti nggak Sudah paham? tepat. Semua sudah itu paham? mengatakan orang yang diurapi Tuhan. Ternyata Saul tidak tadi pernah itu Tuhan orang nggak? itu Saul itu Dengar orang dulu biar nggak? ku ajari kau itu. Kau asal bunyi. Saul itu orang Ternyata yang biar ku ajari. mengurapinya Catat, Samuel. ambil pulpenmu. biar ku ajari kau. Ternyata premismu tidak tepat. Kau sebut tadi Mesias itu yang diurapi Tuhan. Ternyata tidak ada yang diurapi Tuhan, tetapi manusia sesama manusia yang mengurapi sebagai tanda. Itu di lain waktu harus kau rubah premismu itu, biar kau cerdas. Oke, kalau gitu saya tanya, Apalagi Mesias yang mau kau adalah pelajari. Mesias itu adalah juru selamat. yang diurapi oleh Gak ada diurapi Tuhan. Dalilnya gak ada yang diurapi Tuhan. Samuel Kau 10 tahu. nomor 1 yang saya baca barusan itu apa? Itu tandanya manusia yang mengurapi manusia. Itulah yang disebut bukan di dalam Tuhan. 1 Samuel 10 nomor 1 itu salah. Gak pernah Tuhan Saya ulang mengurapi, lagi. tetapi manusia 1 sesama Samuel manusia 10 nomor melakukan 1 itu salah. simboli. Ngerti gak? Bicara kau sendiri. simboli? Teman-teman baiknya tendang aja pokoknya ke neraka orang ini. Dia Kau bicara ini sendiri. gak ngerti apa? Siap. Gak ngerti apa-apa. Mau diajari kau. Orang bodoh yang sombong.
Mending tempatmu di neraka aja. Jangan pernah kau bertobat ya. Kau mati dalam keadaan seperti itu aja ya. Biar nanti saya tertawakan kau ketika aku di surga dan kau di neraka karena kebodohan dan kesombonganmu. Oke? 1 Raja-Raja 19:16 Elisa diurapi Tuhan. Kemudian Salomo 1 Raja-Raja 1:39 Salomo diurapi Tuhan. Kemudian 1 Samuel 10 nomor 1 Harun Imamat 8:12. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Jadi sejatinya kalau Kristen ini mau jujur, orang-orang yang diurapi Tuhan itu selayaknya disebut Salomo Kristus, Elisa Kristus, Harun Kristus, Saul Kristus, Daud Kristus, Kores Kristus, Yesus Kristus. Tapi kenapa orang Kristen hanya kepada Yesus mereka sebut Kristus? Harun, Saul, Daud, Kores, Salomo tidak. Ketika diterjemahkan Kristus itu atau Mesias itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka mereka menerjemahkannya Elisa yang diurapi Tuhan, Saul yang diurapi Tuhan, Daud yang diurapi Tuhan, Kores yang diurapi Tuhan. Tapi giliran Yesus, Yesus Kristus. Lame-lame, dongots. Semua itu adalah orang yang diurapi. Tapi giliran masuk ke bahasa Indonesia, yang lain Mesiasnya diterjemahin, dipanjangin. Harun yang diurapi Tuhan, Salomo yang diurapi Tuhan. Giliran Yesus, Yesus Kristus. Kenapa tidak mengatakan Yesus yang diurapi Tuhan? Selayaknya yang lain. Kenapa? Karena sudah syarat dengan penyesatan. Hebat kalian, memang hebat. Emang, makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum ayamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Pahlawan-pahlawan iblis itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena iblis duduk cantik orang kafir yang menyesatkan kemudian sesamanya manusia dengan cara-cara mereka seperti itu. Apakah Mesias itu diurapi Tuhan? Dan Tuhan mengurapi. Yang ini manusia mengurapi manusia. Kan dongok, bahlul. Dikasih data nggak dipakai. Sudah jelas-jelas saya katakan 1 Samuel 10 nomor 1. Samuel mengurapi Saul. Lalu kemudian dikatakan Tuhan mengurapi Saul. Padahal yang mengurapinya di situ adalah Samuel. Berarti manusia mengurapi Saul. Tapi dikatakan itu adalah pengurapan Tuhan melalui manusia. Kuclok. Sama seperti ketika Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Tuhan membunuh Yesus. Untuk itulah Yesus dibunuh. Agar ia dibangkitkan. Supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus. Lah, siapa yang membunuh? Tuhan katanya. Siapa yang bangkitkan? Tuhan katanya. Padahal yang membunuhnya adalah manusia. Dan yang membangkitkannya juga adalah tubuh manusia. Lucu. Giliran kayak gitu dibilangnya, itu manusia. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Kalian itu pahlawan-pahlawannya iblis. Pahlawan iblis yang dipakai iblis untuk membantu iblis menyesatkan banyak manusia dalam nama Yesus Kristus. Halilintar. Sahabatku Syafira Wijayanti, syukran. Barakallahu fiik, sehat selalu, panjang umur. Ya, izin Mauna ini selamat pagi. Islam atau Kristen Mauna ini? Mauna. Kristen atau Islam nih? Ya, ini room diskusi, Bang. Mau diskusi? Tak berdaya, mau ngapain lagi, orang semua sudah dijelasin. Aku takut sama Zuma. Nah, itu aja terus. Setiap ketemu aku di Komal, cuman kalimat itu yang dibuatnya. Aku takut sama Zuma. Habis itu hilang. Itu aja terus. Sampai kapan kau takut sama aku? Iya, di mana-mana itu naik. Cuman kata itu. Mana Zuma? Mana Zuma? Giliran saya ada. Aku takut sama Zuma. Habis itu hilang. Nah, tengok nanti muncul lagi tuh. Di Komal lain datang, naik lagi.
sekali dia sama aku. Kenapa takut? Takut disunat, takut jadi waras. Ini kalau lama-lama aku dengarkan Bang Suma jadi waras aku ini bahaya. Bahaya. Kalau aku waras aku nggak makan babi lagi nanti. Bang Zuma terlalu galak bagi mereka tuh Bang. Bukan galak Dinda. Apa yang saya sampaikan itu memanusiakan mereka. Tapi mereka tidak mau dimanusiakan. Mereka selalu ingin merasa aku ini adalah domba, aku ini adalah domba. Tidak mau dimanusiakan mereka itu. Sahabat Roza Misnari, syukran barakallahu fik. Ya yang di bawah kredit naik kirim permintaan ya. Saya jambak mereka. Bang Ardi mana nih Bang Ardi? Buka mic-nya Bang Ardi. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut diskusinya, kembali kami mengingatkan terkait bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Mohon kiranya teman-teman yang bisa ikut berpartisipasi untuk membantu sahabat-sahabat, rekan-rekan kita di sana, terlepas apapun agamanya, mari kita bantu. Kecuali Pendi Aceh dan yang satu siapa? Mewaraskan, mencerdaskan atau siapa gitu. Kecuali dua orang ini jangan dibantu. Tapi Kristen-Kristen yang lain, non-Muslim yang lain kena musibah, itu kewajiban kita untuk membantu mereka. Silakan salurkan bantu melalui Apologet Islam Indonesia. Kita akan mengupdate selalu nominal daripada donasi teman-teman semuanya, dan nanti akan diwakilkan oleh tim kita yang ada di sana, entah itu melalui Gapai atau melalui API atau ormas yang lain. Kita minta kepada mereka perwakilan API untuk membuat semacam spanduk dan dengan jumlah nominal dari netizen untuk disalurkan di posko-posko yang ada di tempat bencana. Sambil kita mendoakan, mudah-mudahan apa yang terjadi, yang sudah terjadi, jadikan pelajaran, menguatkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari bencana, dan berdoa kepada Allah kiranya negara kita ini dijauhkan ke depannya dari musibah-musibah alam. Sekira begitu, sekali lagi mari kita berdonasi yang terbaik. Ini sangat luar biasa. Ketika kita memberikan orang yang lagi bahagia duit 1 juta misalnya, maka duit itu tak begitu berarti bagi mereka. Tapi ketika kita memberikan nilai rupiah yang meskipun tidak besar pada saat saudara-saudara kita kena bencana, maka itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat bagi mereka. Dari kita kemudian ya untuk mereka melalui rekening Bank BNI 75 kali, kemudian 51, lalu kemudian 770. Benar ya? Saya ulang. Ya, 75 kali, kemudian 51 770 Bank BNI. Silakan ya teman-teman. Ini program kita adalah program kemanusiaan, bukan program satu kelompok, tapi seluruh manusia. Teman-teman kita yang ada di sana yang kena musibah apapun keyakinannya, kewajiban kita untuk saling membantu sebagai warga negara. Silakan rekening Apologet Islam Indonesia BNI 75 kali 51770. Nanti kalau misalnya ada yang tahu Bang Handi punya nomor atau Dinda Ardiansa, silakan ditembuskan bukti resi yang Anda sudah lakukan. Demikian. Terima kasih. Silakan Bang Ardi. Tambahkan Bang Ardi. Silakan. Sebentar. Aku nyematkan pesan dulu nih sebentar ya. Oke, gimana sih? Ya, buat teman-teman Kristen yang ingin berdonasi,
silakan ke rekening BNI 75 kali 51770. Saya sebutkan sekali lagi buat teman-teman Kristen yang ingin berdonasi untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera dan sekitarnya, bisa ke rekening BNI APII 75 kali 51770. Terima kasih. Lanjut teman-teman yang lain. Mana nih Abah? Betul, 75 kali 51. Iya, betul tuh Kak Ani ajalah tuh. Betul. Nanti bisa dikonfirmasi ke Bang Handi. Nomor teleponnya nggak apa-apa aku sebutkan ya. 0813 9233 7800. Saya ulang sekali lagi. Rekening 75 kali 51770. Nanti bisa dikonfirmasi ke WhatsApp Bang Handi Celebes di 0813 9233 7800. Terima kasih. Ini siapa nih El? Silakan lanjut. Mana Bang Adi jeda? Abah, monitor Abah. Abah tidur pura Abah nih. Aku naikkan yang lain dulu, nggak apa-apa ini. Mau nih ada, ngapain lagi mau naik ini? Ya Bang Laude. Laude laki-laki Laude. Monitor Bang Laude. Sentral Laude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap Bang Laude. Ada yang Salam kenal dari Sulawesi Tenggara. Oh iya. Oke, Muslim ya Bang ya? Iya. Apa yang ingin disampaikan Bang? Atau ditanyakan? Tidak. Cuma ini saja, salam kenal sama Bang Juma. Oh, siap. Salam kenal ya. Ya, salam kenal juga Bang. Bang Suma lagi aktivitas begitu. Mumpus ini sama Mali. Itu dulu Bang ya. Oke, siap. Makasih Bang ya. Oke. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empus nih siapa nih? Empus, selamat pagi. Empus. Siapa pernah aku begini tadi? Gak boleh tahu turun kameranya deh. Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Bisa dilanjut Kak Bang Ardi? Siapa lagi nih Bang Ari DS? Duh, kan banyak Muslim ini. Bang siapa nih coba? Bang Ari DS nih. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Apa keluhan? Enggak, cuma mau nyampaikan saja. Silakan apa yang bisa. Cuma mau nyampaikan aneh orang-orang Oten ini yang menangkap Yesus orang Yahudi, yang membunuh Yesus orang Romawi. Kok Nabi Muhammad yang dibenci? Itulah kalau nggak aneh. Salam ya untuk semuanya. Saya tahu ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gitu aja berarti. Itu juga Bang nih. Intinya Oten penuh keanehan Bang. Iya benar. Orang Yahudi yang nangkap, orang Romawi yang membunuh, kok Nabi Muhammad yang dibenci? Ya itu.
Itulah. Apalagi Oke bang ya. Cukup bang. ada Bang Suma di sini. Cukup. Cuma itu aja yang mau sampaikan. Ya Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya. Nah, ini baru pada online nih, nonton di jam berapa di sini? Oh, jam 8 kurang di sana. Nah. Ya, Bang Ardi monitor Bang Ardi. Sakit giginya Bang Ardi ini. Oh, ada Bang Doni Rap. Wah, ini batas terkemuka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Don. Gimana Masya kabar sehat? Allah. Alhamdulillah sehat, saudara. Iya, silakan Bang Don, apa yang ingin diuraikan, disampaikan. Ya, ada Bang Suma sih. Ya, baik. Izin semuanya saudaraku ya. Pakai waktunya 1 menit pun jadi. Masya Allah. Kasih lama-lama dikit lah Bang Don, kasih lama-lama dikit lah. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, izinnya guru-guruku semua yang ada di sini. Jadi saya ingin menyampaikan suatu pesan untuk kebaikan kita semua, terutama bagi umat muslim dimanapun berada. Saat ini Allah sangat menginginkan umatnya untuk berjuang, berjihad di jalan Allah dengan cara bersaf berjamaah. Makanya kita dikatakan umat terbaik, kuntum khairu ummah. Kalian ini umat terbaik disebabkan apa? Ta'muru bil ma'ruf, mengajak seluruh umat manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Masya Allah. Itulah kita dikatakan umat terbaik. Umat muslim statusnya umat terbaik. Beda dengan umat Kristen. Mereka dikatakan anak domba. Innalillahi. Begitu mulianya ajaran muslim, memanusiakan manusia, bukan menghewankan manusia. Kita ini umat muslim, ketika kita dilahirkan, kita diberi status umat terbaik. Ajaran muslim itu memanusiakan manusia, mengajak setiap insannya untuk berpikir. Beda dengan umat ajaran Kristen. Jujur saja saya, mereka diberi status anak domba. Kita ketahui domba itu salah satu jenis makhluk hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan buah-buahan, hewan, saudara. Jadi kalau kalian ingin menjadikan manusia derajatnya tinggi, jadilah orang-orang beriman. Status orang-orang beriman itu derajatnya lebih mulia, lebih tinggi. Akal digunakan, manusia menggunakan akal, itu fitrah manusia. Jadi kalau ada ajaran yang tidak memanusiakan manusia, mengajak manusianya itu untuk gila, untuk pesong, tidak menggunakan akalnya, patut dipertanyakan itu ajaran ketuhanan dari mana asal-usulnya. Tuhan telah menciptakan manusia yang paling mulia kesempurnaan ciptaannya. Diberikan akal sehat untuk berpikir. Ya Masya Allah. Beruntunglah kita, bersyukurlah, jagalah akidah kita. Karena di akhir zaman ini ya saudara, orang yang beriman semakin kuat imannya bagaikan memegang bara api. Karena begitu banyak ujian yang akan kita hadapi ke depannya.
Izin ya host, ada telepon bentar. Lanjut dulu bentar. Di skip dulu telepon itu bang. Belum kelar tuh dia tuh. Oke baik, buat teman-teman Kristen yang di bawah, ada nggak Kristen di bawah nih? Yang ini ketik 3 nih. Yang Kristen ketik 3 multi, nanti host atau moderator yang kasih naik. Banyak semut ya. Si Kio udah parah Kio. Kalau Kio udah parah ya, sudah akut dia. Bang semua ngumpet dulu. Apa komen-komennya orang-orang ini? Abah, silakan Abah. Ya. Silakan. Apa yang mau silakan? Bang Juma, apa? Nggak monitor? Sambil monitor itu, sambil bekerja beliau. Kebetulan ini kan pasien kita nih tidak ada sudah Bah. Sampai saya carikan hotel. Mana ternamu? Ada hotel-hotel di bawahnya ada nih Bah. Di jamba-jamba indah ini Bah. Moderator sudah jamba-jamba ada lain dia. Hotel-hotel yang tidak berkutik lagi ya. Betul. Tapi tadi ada yang menarik itu ketika dikatakan Paulus bilang kepada orang Yunani bahwasanya yang tidak kalian kenal itu, inilah yang kuperkenalkan kepada kalian, ya kan? Di situ memang nampak kali, jago kali dia mengambil kesempatan, ya kan? Melihat peluang dan memanfaatkannya. Terakhir, Kristus yang mau dikenalkannya jadi Theos dah. Jadi dewa kan? Iya. Bah. Ya, Abah pun lagi apa nih? Lagi siap-siap juga. Kan mau berangkat loh. Kapan berangkat Bah? Hari ini, besok? Hari ini, bentar lagi. Hari ini. Berarti sore ya? Jam 3 sih. Cuman jam 11 sudah ke sana. Oh, iya. Jadi, ya, kalau ada yang di bawah yang mau mengetes ataupun mau mempelajari lebih dalam, coba naik biar kita diskusikan. Di sini ada Kurunda Juma, ada Bang Ardiansa. Insya Allah nanti bisa didiskusikan dan dilihat. Karena sebenarnya ketika kita berdiskusi itu ada yang tidak bisa dibantah, walaupun saling mempertahankan pendapat, saling berargumentasi, saling menunjukkan dalil. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin tidak terlihat bagi kita, yaitu kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut. Itu akan nampak. Yang mana yang benar, betul-betul benar. Ya, perkara siap itu mau tetap ya kalau dibilang kebodohan ya tetap silakan, nggak ada masalah itu. Cuman kita akan melatih agar bisa melihat mana yang kebenaran absolut, mana kebenaran yang hakiki. Gitu aja sebenarnya.